podcast Ruang Tasa. Kali ini saya Ririn dengan tamu-tamu spesial saya hari ini. Yang pertama ada Kak Tea dan juga Mama, Ibu Lastri ya. Iya, Halo, benar, selamat Kak datang di podcast Ruang Tasa. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, Baik. baik-baik aja. Dan kita juga mengundang Pak Benny selaku General Manajernya Ruang Tasa. Di sini kita akan bincang-bincang mengenai pernikahan Kak Tea ya, yang sudah dilangsungkan bulan September lalu ya, Pak? Bulan 2024. September 2024. Oke, yuk simak ceritanya. Oke, untuk Mama Tea dan Kak Tea, selamat datang ya di podcast Ruang Tasa. Aku mau bertanya nih untuk pertanyaan kita hari ini, untuk membuka pertanyaan kita hari ini. Ini kan udah belum setahun sih ya, udah beberapa bulan berlalu ya, betul, bulan berlalu. Mungkin masih ingat lah ya cerita-cerita waktu pertama kali rencana pernikahannya itu seperti apa. Mungkin pertama kali Kak Tea datang ke Mama gitu untuk, Ma aku mau mengadakan pernikahan, Ma aku udah yakin nih Ma gitu. Mungkin ada nggak sih cerita-cerita waktu pertama kali itu kayak gimana sih? Kalau kita lebih tepatnya orang tua ya melihat anak yang sudah lama menjalin hubungan kan, terus dengan kondisi yang sudah sama-sama umur sudah sampai, jadi ya kita tanya mereka serius, jadi kita bilang kalau emang ya serius, ayo maunya kapan gitu. Mungkin pernikahan itu rencananya tidak selama mungkin yang teman-temannya, karena kita itu rencana itu bulan apa ya, bulan Juni apa ya? Awal banget ya. Awal banget ya. Ini agak anti mainstream sih Kak. Jadi sebenarnya bet ceritanya. gitu loh. Jadi pengennya apa? Konsepnya dari awal pengennya emang garden ya nak. Garden. Jadi ya karena dia sudah siap, jadi kita orang tua tinggal, ayo kapan waktunya, cari tempatnya, konsepnya apa. Jadi kita orang tua langsung oke, kita bergerak seperti itu aja sih. Memang nggak butuh waktu lama ya. Singkat, padat, Singkat, jelas. Januari deh kayaknya. pokoknya Emang setelah bener lebaran bilang. ya nak. Jadi tidak butuh waktu lama karena emang ya mereka juga sudah lama kenal, karena kan sudah saling cocok lah ya. Kita orang tua kan tinggal ya support aja gitu aja sih. Sebenarnya agak anti mainstream waktu itu kita nunggu rambut nunggu. Iya. Jadi itu Karena poinnya ada di situ sesuatu sih, ya Kak. di balik itu. Jadi ya semua proses sudah selesai jalan, kayak sudah ya selesai kemo, radiasi Ya, dan jadi aku tuh kan sakit sebelum banget nikah tuh kan sakit kanker payudara. Nah, itu kan kemo dan rambutnya kan rontok. Nah, itu tuh sebenarnya nunggu rambut tumbuh dulu baru kapan ya kira-kira. Dan itu bener-bener drama banget ya, Ma. Bener aku tuh browsing rambut tuh per bulan berapa sih senti numbuhnya. Nah, itu tuh aku hitung. Jadi kira-kira di bulan apa yang dia udah bisa disanggul gitu. Baru bilang, "Mah, gimana Mah kalau bulan ini?" Terus kata Mama, "Oke, Mama juga oke." Dan itu dari Januari baru nyiapin yang bener-bener nyiapin Januari dengan prediksi September udah bisa disanggul gitu. Jadi emang agak anti mainstream sih Kak. Dan penuh perjuangan ya. Iya, banget dar. udah kayak perang, rasanya kayak perang. Tapi alhamdulillah akhirnya terwujud di bulan September. Iya, untuk Mama juga suportif banget ya, bener-bener full support. Apa Mama butuh apa, bantu apa gitu dari awal. Enak, berarti ibu dari Mama suportif, kakak juga jadinya menjalankannya lebih happy. Oke. Tapi pertama kali itu kan pasti browsing dulu ya. Oh iya. Ini di mana nih? Kita mau di mana nih? Misalnya menggelar acaranya gitu. Kita mau konsepnya tadi garden. Mungkin udah ke beberapa tempat tapi akhirnya nyangkutnya di Ruang Tasa. Jujur Li, tempat pertama yang kita datengin. Sebenarnya tuh hari itu mau survei ke 3 Survei, tempat. iya rencana iya. Jadi kan udah browsing yang Sabtu Minggu bisa didatengin tuh mana aja kan rata-rata emang resto karena kan ruangan terbuka. Jadi ada 3 pilihan waktu itu, sebutin nggak nanti aja kali ya Om. Ada 3. Terus pertama tuh kesini karena kan paling dekat dari rumah. Terus ketemu Om Benny, Mama langsung cocok kayak langsung klop sama Om Benny. Jadi kayak ya udah Mama happy, terus kita juga cocok sama tempatnya, lanjut. Sebenarnya kita juga, aku sama Yoko tuh pas nyampe rumah bingung, kok langsung deal gitu. Loh kok langsung deal, bukan yang janjinya 3 tempat dulu. Jadi langsung pulang, bener langsung pulang kayak Mama maunya di situ, Teh juga suka, ya udah. Terus 3, ada Karena 3 opsi. gini, konsep kita ngundang orang kan bikin orang happy gitu loh, nggak jadi beban. Di sini dari rumah deket, udah itu juga tempatnya juga kayaknya udah nyaman. Udah pikir-pikir cari apa lagi gitu, kalau misalnya bisa di sini dengan yang Teh mau sudah bisa masuk ya nak. Jadi ya udah, jadi biar
karena kita kan berburu dengan waktu gitu loh, jadi biar waktunya ini selesai kan bisa ke yang step lain lagi. Jadi seperti itu sih pertimbangan saya. Dan lihat Mas Ben juga langsung gimana ya, seperti ada magnet gitu ya. Ngobrolnya nggak kelar-kelar. Jadi waktu kayaknya Masa sih? caranya Pulang-pulang. iya, caranya dia tuh mau memaparkan ini gitu. Sepertinya kita kok langsung tertarik. Jadi saya pikir sudahlah kan sama aja kan gitu. Jadi ya sudahlah kita putuskan untuk di ruang tasa ini. Jadi ada faktor magnet Seperti Betul. iya deh. Mama selain langsung plong. jarak, dan itu ada faktor Iya, magnet iya, ya dari seperti Pak Ben. itu sih. Wah, saya jadi terharu nih, Mbak. Oke Kak Tia dan Mama. Ini kan biasanya kalau pernikahan itu ada request anak, request orang tua. Kalau dari Mama dulu deh, ada request nggak sih? Tia, aku mau acaranya begini gitu. Mungkin misalnya dari adat atau mungkin dari konsepnya begini aja ya gitu. Mungkin dari Mama gimana, ada nggak? Kalau kita orang tua pada dasarnya ya Mbak, tuturi handayani gitu loh. Jadi saya itu pernikahan Tia itu saya serahkan sepenuhnya dengan yang ngejalanin gitu. Jadi karena apa ya, pernikahan itu kan momen sakral yang tidak terulang gitu loh. Jadi kalau sampai saya ngekat nanti takutnya ada yang tertinggal, nanti kan gelo kan gitu. Jadi memang konsep itu memang yang menyusun dari awal dia lamaran itu emang full Tia semua. Jadi kita orang tua cuman kalau support yang gimana ya, jadi mah mau yang ini oke, mah mau yang ini oke. Jadi kita pokoknya mengukur kemampuan anak berapa, kita tinggal support aja. Tentang mau pakai, Tia kan dulu mintanya pakai adat Jawa ya Nak ya. Pengennya ada temuan itu apa sih Nak? Temuan panggi. Temuan panggi ada Jawa, terus ada acara after party itu kan setelah selesai. Jadi ya kita orang tua pada dasarnya ya menyerahkan semua ke anak, karena peristiwa yang tidak terulang itu kan kita nggak tahu apa yang dalam pikiran anak itu, kita kan nggak tahu. Kalau sampai nanti kita yang memaksakan kehendak, takutnya nanti yang ngejalanin itu ada ganjelan, takutnya nanti di kemudian hari kok dulu begini mama ini takutnya nggak terlaksana. Jadi kita sebagai orang tua silakan monggo gitu. Kalau saya seperti itu konsepnya kemarin, jadi menyerahkan semua dengan Tia, tapi dengan catatan kita tetap memantau, tetap membantu, memudahkan, melancarkan lah semuanya itu aja sih. Jadi support dalam semua hal lah ya. Kalau dari Kak Tia sendiri sempat konsultasi sama Mama, misalnya Ma aku mau ada ini, mau ada itu. Tektokan terus sih, justru malah tuh aku yang ngurang-ngurangin. Misalkan kan udah tahu budgetnya berapa tuh kan, budget totalnya berapa, misalkan nggak bisa panggih, apa nggak usah ya Mat. Tapi Mama tuh yang selalu kayak jangan, kalau emang udah kepikiran jangan sampai ke skip, karena nanti nyesel gitu takutnya. Malah Mama yang support, nggak apa-apa kita hitung lagi, kurangin mungkin di sini di situ gitu. Jadi Mama bener-bener support banget. Mama juga cuma satu pesannya, jangan sampai ada yang ke skip stepnya gitu, biar nanti kalaupun udah lewat nggak nyesel. Nggak kayak ya coba dulu tetap ini ya Ma, tetap itu ya gitu. Mama tuh nggak mau ada kayak gitu. Justru Mama support banget. Kalau Jawa tuh emang aku pengen banget dari dulu nikah pakai paes gitu. Jadi emang dari aku sih, kalau adat malah justru dari aku. Kalau orang tua support aja sih, terserah mau pakai adat mau enggak gitu, dari dua pihak. Karena kan ini kan peristiwa tidak terulang ya Kak. Jadi ya jangan sampai nanti di belakang hari menyesah gitu kan, kita juga ya. Jadi saya sih terserah, ayo monggo aja gitu. Jadi support biar aja. harinya si anak ini sempurna, Bener jangan ya. kurang suatu apapun yang di kemudian hari malah menyesal. Betul, nanti Iya kita sih. juga orang tua jadi merasa, aduh kenapa dulu anak saya kan gitu takutnya. Jadi ikut nyesel. jadi kalau dia punya konsep, dia jalanin, dia kan jadi happy-nya lahir batin ya Kak. Jadi menjelang hari pernikahan itu benar-benar dia itu harinya dia gitu loh. Jadi emang seperti itu kita kasih Mama matanya. sih ya. Aku sempat mikir kayak apa di KU aja ya Ma, uangnya buat honeymoon. Sekarang kan pada kayak gitu kan Mbak. Bisa keliling kemana-mana gitu. Semua bilang coba pikir lagi, takutnya nanti nyesel, nggak ada foto, nggak ada apa. Oh iya juga sih, nggak bisa gitu kan. Apalagi keluarga kan pengen ada apa ya, apalagi kan pernikahan tuh bukan cuman kitanya kan, orang tua juga. Itu Mama bilang coba pikir lagi. Oh iya sih, nggak bisa gitu. Terus juga acara malam tuh tadi juga kita agak ragu ya Nak ya. Iya, acara after party. After party itu karena tuh gini, takut ya mah nanti apa budgetnya atau nanti teman-temannya nggak ada kan. Terus kita orang tua cuma bilang selagi niat kita positif, insya Allah Nak. Kita maksudnya bikin orang happy kan gitu kalian. Jadi
Saya bilang udah Bismillah aja. Tapi alhamdulillah terlaksana Om Beni. Meriah. Dan Jadi itu juga seperti nyari venue-nya harus tepat sih. Kan mau acara 2 kali, pagi sama malam itu kan sebenarnya susah kan, kayak harus tim yang tepat, terus tempatnya juga nyanggupin. Nah, untungnya di Tasa nih enak banget tektokannya. Kayak Om gimana yang malam ya? Support banget juga. Jadi aku nggak ngerasa kesulitan sih kemarin nyiapin gitu. Makanya kita nggak salah Acara tuh begitu segitunya. ketemu langsung klik yang Beni. Karena itu alhamdulillah ya. Jadi Pak Kus dari juga awal sampai support akhir banget ya. ya, Jadi Ma, memang iya. tektokannya enak. Jadi kita mau gini, Om Beni oke. Kita gini, Om Beni oke. Jadi kita saling lah gitu. Supaya benar-benar acara ini benar-benar terlaksana dengan sesuai yang diharapkan. Walaupun mungkin tidak sesempurna ya, tapi ya mendekati sempurna enak. Iya, Alhamdulillah. puas kok. Itu makanya nggak salah pilih dengan Om Beni pertama kali gitu udah langsung. Nah itulah. Klik. Ternyata seperti itu. Perlu orang yang tepat untuk bisa betul. mengadakan acara Eksekusi. yang ya bisa mengeksekusi, betul juga sih. Oke, menarik banget ya. Perjalanan Ibu suportif banget sama Katea, dan aku juga memang sih sekarang ini memang lagi trennya itu adalah menikah di KUA biar mungkin budgetnya bisa Betul. ini kan. Cuman kembali lagi Iya. Ibu bilang menikah itu sakral sekali seumur hidup ya. Insya Allah kita lancar gitu kan dalam di pernikahan itu, dan itu harus diabadikan, harus dirayakan seperti itu. Dan Ibu juga sesuai ya dengan nilai-nilai Ibu bahwa jangan apa ya, ibaratnya jangan mempersimpel atau jangan memotong yang itu nanti menyesal betul, gitu ya. betul. Benar-benar. Soalnya ada temen aku yang kayak selesai acara, kan emang ribet banget ya kan nikah tuh ya, heboh war-war. Jadi pas udah selesai kan dia misalkan di foto tuh pengennya cepet aja atau pilih konsep yang cepet aja, tapi begitu selesai pada ngeluh ya mak kayak ya aku kayak gini jadinya, coba ya Tan aku kemarin kayak gini. Ada beberapa temen yang kayak gitu. Jadi mama bilang jangan ya nak, walaupun sederhana, walaupun dikit tapi sesuai ada gitu, nggak harus yang mahal yang wow tapi nggak ada ke-skip, mama gitu bilangnya. Ya itulah karena emang kalau untuk acara itu emang orang tua tuh tidak bisa tinggal diam ya Kak Ririn. Kenapa sampai seperti itu kan mungkin karena orang tua juga tidak aware sama anak ya, ini terserah kan gitu. Kalau saya sih enggak, karena ya walau bagaimana tuh kan anak tuh kan perlu pendamping apalagi hari spesial. Jadi mungkin yang mereka lupa lah, kita lah tugas orang tua mengingatkan kan gitu. Terserah mereka mau terima dipakai kan nggak apa-apa, penting ya sudah kita kasih. Jadi kadang-kadang kalau orang tua yang cuman diam ya itu kesiannya seperti itu. Dengar teman dia, kenapa ya Tan ya, mungkin karena mungkin saya pikir oh mungkin kurang support dari pihak orang tua. Jadi saya pas acara teh jangan sampai itu terjadi di teh gitu loh. Tidak pengen berlebihan sih, saya pengen yang sederhana tapi gimana ya, benar-benar berkesan nanti karena ini kan bakal dia ceritakan buat nanti anaknya, dilihat anaknya. Jadi supaya nanti yang dia ceritakan pun indah buat anaknya kan gitu. Seperti itu sih, karena yang ya itulah buat kenangan yang dikenang orang tua tuh kan, yang dikenang anak untuk orang tua kan apa yang diberikan. Jadi saya pengen supaya Tisu. terus mengenal itu gitu. Baru awal. Jangan dulu, Bu. Ibu-ibu deh. Jadi seperti itu sih, cuman jangan sampai ada yang skip lah pokoknya gitu sih saya. Amazing banget ya supportnya ya untuk anak, memang top banget. Oke, Mama dan Katea, aku mau nanya ke Pak Beni nih selaku event manager atau yang bertanggung jawab di acaranya Katea pada bulan September lalu. Itu persiapannya seperti apa Pak? Maksudnya kan ini kita tadi lihat memang acaranya pengen yang simple, tapi secara durasi, secara teknisnya segala macam itu bagaimana sih Pak waktu persiapan acaranya? Oke, terima kasih. Tapi sebelum saya menjawab pertanyaan dari Kak Ririn, saya mau apresiasi dulu nih dengan Ibu, Mbak Tea dan keluarga besar. Buat saya keluarga dari Bu Lastri ini adalah role model buat saya pribadi, luar biasa. Keren. Mereka tuh guyup, mereka tuh rukun, mereka itu kompak, saling support, dan terbukti kan ketika acara itu semuanya apa ya tadi saya sampaikan sama Bu Lastri, enak gitu loh, tidak ada yang harus ada perdebatan, tidak ada harus, apalagi sampai harus ada yang dibatalkan atau dikurangi gitu kan ya. Jadi bentuk support dari keluarga itu luar biasa sekali. Memudahkan kami dari Ruang Tasa itu juga dalam mempersiapkan acaranya juga lebih enak juga gitu kan ya, karena kerjasamanya itu enak gitu kan ya. Jadi buat saya makanya saya tertarik untuk mengundang Mbak Tea dan keluarga ini karena selain acaranya
unik juga di TASA, ada 2 kali acara, terus acara juga berjalan lancar, tapi di balik itu semuanya itu ada keluarga yang sangat mendukung sekali gitu kan ya. Terlebih Mbak Tia ini kan apa ya, pejuang apa sebetulnya apa ya? Cancer survivor. Ya, gitu kan ya. Itu butuh apa ya? Butuh kelembutan, butuh kasih sayang yang full dari orang tua juga, butuh support, butuh jangan sampai membuat berkecil hati atau segala macam, dan itu terbukti sekali gitu kan. Keluarganya support banget. Ada ibu yang penuh kelembutan mendampingi persiapan pernikahan anaknya. Di balik itu ada seorang sosok ayah yang diem tapi selalu tepat ambil keputusannya, tegas. Dan yang gak kalah penting ada adiknya namanya Dimas ya. Iya betul. Itu full support, selalu ada di belakang mamanya, ada di belakang kakaknya gitu kan. Karena mereka tahu bahwa keluarga ini harus kompak untuk melangsungkan sebuah acara pernikahan gitu kan. Terima kasih Ibu sudah berkenan hadir, walaupun rayuannya harus beberapa kali kemarin ya. Akhirnya berhasil saya mendatangkan Akhirnya Ibu datang sini, ya, tetap ya. Nah, menjawab pertanyaan dari Kak ini tadi, awal tadi sudah disampaikan sama Bu Lesti tadi, awal datang ke sini itu kurang lebih di bulan April minggu kedua kalau nggak salah. April minggu kedua itu datang ke sini full keluarga. Ada bapak, ada ibu, ada Mbak Tia, ada Mas Dimas gitu kan datang ke sini. Saya layani sebagai mana mestinya, saya terangkan di awal segala macam. Intinya di awal-awal itu saya menyampaikan SOP-nya dari Ruang TASA lah, memperkenalkan Ruang TASA, paket-paketnya apa saja segala macam. Setelah selesai baru kita masuk ke sesi apa sih yang dibutuhkan gitu kan ya, konsepnya seperti apa gitu kan, supaya kami bisa leluasa membantu mengerjakan acaranya seperti apa. Dan mungkin dari obrolan itu ya alhamdulillah kita langsung dipercaya, tadi ada kecocokan, ada klik gitu kan ya. Dan saya juga merasa bahwa ini enak banget ya keluarga ya gitu kan ya, asik banget gitu kan ya. Apalagi basic saya, mohon maaf nih, basic saya orang Jawa, kebetulan dari keluarga juga Jawa juga, jadi masuk gitu kan. Ada selingan bahasa-bahasa daerahnya yang membuat suasana itu jadi lebih hangat lagi. Suasana jadi bukan seperti datang ke sebuah konsultasi, bukan, tapi lebih kayak kita tuh kayak rapat keluarga gitu kan ya. Jadi ada kehangatan di situ, ada suasana yang hangat. Jadi memudahkan kita untuk membantu mengarahkan konsepnya seperti ini. Berarti acaranya nanti di sini bisa, nanti after partinya bisa di area cottage-nya, tapi di malam hari supaya ada jeda untuk istirahat, dan begitu juga ada jeda kita dari tim dekornya untuk memaksimalkan waktu itu gitu kan. Jadi kurang lebih seperti itu sih. Jadi bukan semata-mata dari kami, tapi juga kerjasama dari keluarga, dari Mbak Tia dan keluarga ini memudahkan kita dalam mempersiapkan seluruh rangkaian acara dari mulai awal sampai dengan akhir gitu kan ya. Terlepas dari ada beberapa kekurangan-kekurangan ya kami mohon maaf gitu kan Bu ya. Tapi overall semuanya berjalan dengan baik, lancar, dan berkesan. Semoga berkesan buat saya. Berkesan banget. Berkesan banget dong Om. Oke, sekarang pertanyaan selanjutnya nih, aku sebenarnya mau ngobrol sama Kak Tia. Karena ini biasanya yang dialami oleh brides to be itu adalah masalah komunikasi dengan keluarga, terutama orang tua. Nah, dari Kak Tia sendiri gimana sih dengan orang tua atau dengan mama gitu ya? Gimana menjaga komunikasinya nih tentang persiapan pernikahan misalnya? Mama tuh gimana sih kalau ngasih masukan, terus mungkin Kak Tia pengen ngejaganya tuh, aku mau nyampein ini nih ke mama, itu gimana sih pada saat itu? Jadi untungnya aku sama mama tuh emang komunikasinya kayak temen. Jadi kita kalau berantem gitu, kalau diskusi. Jadi memang nggak selalu mulus, ada waktunya banget berantem. Apalagi kan kalau nikah tuh nggak bisa seenaknya kita kan. Maksudnya dilihat juga sama keluarga besar, sama saudara, tetangga. Maksudnya nih bawa nama orang tua juga dari dua pihak sebenarnya. Nah itu tuh ada banget kayak aku pengennya ini, tapi kata mama
coba pikir lagi, nggak bisa deh nak gitu, nggak proper. Mama tuh pengennya sesuatu tuh yang proper gitu, yang ya udah sesuai pakemnya aja gitu, jangan dikurang-kuranginnya itu. Nah itu tuh agak berantem dikit tuh di situ, kayak ya udahlah mah kalau nggak bisa nggak usah. Mama bilang pikir lagi dulu, jangan langsung ngambil keputusan. Mama selalu ngomong itu aja, lo ngambil keputusan, pikirin lagi dulu, masih ada caranya nggak, selalu kayak gitu. Tapi ya itu masih ada berantemnya, terus kita juga ngambek-ngambekan pastinya. Nah, tapi aku tuh sama mama kalau mau ngobrol ya ngobrol aja langsung kayak, "Mah, menurut mama gimana?" Dan untungnya kita satu selera. Jadi kalau aku nanya sesuatu ya yang mama kasih saran selalu aku pakai. Untungnya tuh itu. Karena kita satu selera, satu pandangan juga. Walaupun yang namanya anak muda ya pasti ada pemikiran tuh pengennya cepet, pengennya ngekat aja. Kalau orang tua kan pengennya tuh yang hati-hati gitu. Jadi selama ini tapi alhamdulillah komunikasinya aman sih, cuman ya itu ada berantem-berantemnya lah dikit. Pasti ya kayak pasti itu ya. Pasti karena kita ini bikin acara tuh kan nggak cuman kita, tapi kan ada tetangga, ada keluarga lain kan gitu. Jadi maksudnya biar dia juga nyaman, acaranya sesuai dengan konsep. Terus kita juga di tetangga masih punya muka buat lihat tetangga kan gitu. Jadi tentang masalah tamu ya nak. Iya, jumlah tamu juga kemarin agak pelik tuh ngitungnya kan Kak, biasanya ya porsi tamu itu. Ya. Apalagi bareng orang tua bahasnya itu. Jadi kalau pada dasarnya kita orang tua di sini pokoknya prinsipnya ngalah gitu aja sih. Saya sih ngalah. Jadi maksudnya dia acaranya jalan lancar, saya juga dengan teman-teman saya, maksudnya mungkin dengan teman pengajian tetap jalan. Jadi kita bikin konsep yang konsep saya begini, konsep dia begitu, kita satukan gitu. Jadi saling apa ya, nge-backup enak. Iya. Jadi sama-sama jalan lah gitu. Mama support banget sih. Waktu itu kan tamunya juga namanya nikah pasti terbatas ya Kak, nggak mungkin semuanya bisa diundang. Nah waktu itu mama tuh nyiasatinnya untuk teman-teman mama yang mungkin nggak begitu deket sama akunya diundang di pengajian. Jadi selalu nemu aja pokoknya solusi-solusi itu kayak gimana ya Ma, kan maksudnya teman aku juga lumayan banyak, teman kantor, temennya suami aku gitu. Terus mama bilang ya udah mama berarti di pengajiannya aja dibanyakin. Ada beberapa yang di pengajian datang nggak diundang di hari H gitu. Itu kita pasti obrolin berdua gitu. Pokoknya dicari jalan keluarnya bareng-bareng ya. Win-win solution. Jadi kemarin tuh kita bikin pengajian seperti acara resepsi lah gitu. Jadi nggak cuma pengajian dapat nasi bok, enggak. Jadi kita bikin ini pengajian juga seperti pesta gitu loh. Jadi ya mereka juga nggak merasa gimana ya, tetangga kan dijaga hatinya. Jadi kita tetap maaf ya Bu. Jadi tetap mereka nerima gitu. Juga kita juga masih punya muka gitu loh. Tetap seperti itu yang dijaga. Ini mungkin bisa jadi tips nih ya, karena banyak banget masalah itu balik lagi ke jumlah tamu. Udah gitu kalau sama orang tua, Mama mau ngundang ini, Ma tapi udah nggak muat gitu. Ibaratnya kita udah kayak gitu. Ini bisa jadi tips nih buat para brides to be ya. Mungkin kalau soal jumlah undangan bisa dipecah-pecah seperti yang Ibu tadi bilang ya. Mungkin ada yang dari pengajian atau mungkin kita buat acara kecil sebelum resepsi gitu ya, untuk tetap bisa mengakomodir semuanya. Iya. Jadi seperti itu. Pengajian juga ada souvenir, jadi iya, kayak orang saya seperti orang acara, jadi Hmm. seperti souvenir dapet, kita bikin juga prasmanan, jadi nggak sekedar cuman ngaji ya. Jadi merasa kalau orang Jawa diajeni jadi merasa dihargain juga. Jadi walaupun nggak diajar tapi nggak ada rasa gelo gitu kan. Jadi itu yang kita jaga sih gitu. Kebetulan Mama tuh social butterfly banget Kak. Ujung sampai ujung tahu Mama, jadi kayak kok aku nggak diundang. Sebelum aku nikah pun kayak udah Bu undang ya, udah kayak gitu semua orang. Jadi dari awal Mah nggak mau ya, jangan sebanyak itu ya, udah gitu. Jadi dicari solusi itu. Seperti itu sih mengantisipasi enak mengakalinya. Biar kita tetap masih akur aja gitu sih. Menjaga pokoknya. Karena orang menikah itu kan kayaknya emosinya, apanya tuh kayaknya kita orang tuh harus banyak sabar gitu, karena takutnya nanti gimana ya, kita juga nggak tahu beban dia, mungkin tidak semua yang ada di hati pikiran dia mungkin ceritakan ke kita semua kan juga nggak tahu. Jadi itu sih yang dijaga moodnya supaya tetap bagus aja sampai hari H gitu. Jadi waktu mau memberi masukan nih Kak Tia, itu juga pasti hati-hati banget ya. Betul. Gimana tuh waktu itu? Mungkin lebih cara ngomongnya Ibu. Kalau saya sih pada dasarnya tidak menanyakan Mama mau seperti ini, tapi enggak, saya selalu bertanya gimana Nak seperti itu. Jadi yang saya tanyakan maunya dia seperti apa, baru nanti saya menyesuaikan seperti itu sih. Lebih mendengarkan anak dulu ya. Iya, karena memang tidak mau memaksakan dengan kondisi Tia kan gitu. Jadi memang
dijaga banget lah pokoknya, itu aja sih. Demi kelancarannya. Apalagi sebenarnya kan aku juga masih ada obat yang diminum gitu kan Kak, minum sama suntik tuh 5 tahun. Nah itu tuh ngefek banget ke mood sebenarnya, jadi moodian, jadi gampang emosi, jadi tuh benar-benar pas bikin acara itu dar-der-dor banget, kayak harus tenang, harus terus selalu disclaimer kayak, "Mas sorry ya, kayak lagi nggak bener deh ini moodnya, nanti kalau marah-marah minta maaf ya," gitu. Aku selalu disclaimer, jadi kayak kalau berantem ya udah, karena emang bukan akunya gitu, jadi kita selalu disclaimer. Tapi untungnya komunikasinya jalan banget kalau sama mama, jadi aman. Dan lucunya itu kalau misalkan ke mama tuh kalau orang lain kan ada misalkan, "Ma kayaknya nih nggak bisa deh," ya udah skip gitu. Dan itu tuh kita pas budgeting juga, aku tuh pengennya uang aku aja sama suami gitu. Mama tuh nggak usah ikut campur karena kita nggak mau repotin orang tua. Justru malah berantemnya di situ Kak. Ini lucu sih. Mama tuh maunya ikut, mama ikut. Kita bilang nggak mau, jangan Ma, ini kan acara kita, jadi budgetnya harusnya kita aja. Mama tuh kayak, namanya orang tua tuh nggak gitu. Kita namanya orang tua ya harus bantu gitu. Walaupun nggak banyak tapi mama pengen gitu. Itu kita berantem Kak. Karena emang konsep sekarang tuh beda ya. Kalau anak sekarang nabung berdua, budget berdua, nggak ngerepotin orang tua. Terus orang tua tuh tersinggung Ya gitu. Gimana karirnya? Jadi kalau saya sih nanya, berapa budget kalian, berapa kebutuhan kalian. Jadi ini nggak bisa mah, kalau saya tetap jalan. Karena kita orang tua kan memang buat anak ya karirin. Jadi kalau kita ada terus kita diem membiarkan anak kita berjibaku berdua, kayak sepertinya kita nggak bisa. Jadi oke, jangan di skip. Ada kita. Pokoknya saya selalu seperti itu. Pokoknya jangan nak, tetap ada kita. Nggak mau nggak. Pokoknya nggak usah pusing. Ada kita. Kalau saya seperti itu. Jadi biar apapun yang sudah jadi planning mereka tuh tetap jalan. Walaupun mungkin di luar kemampuan mereka tuh, kayak mereka ada orang tua. Itulah gunanya orang tua kan karirin. Jadi ya saling melengkapi lah. Nah, ini agak berantem nih Kak, karena konsepnya kan beda kan. Yang satu nggak mau repotin, yang satu namanya orang tua ya, kalau saya gitu. Nah, itu agak drama. Kalau kita sih enggak, emang gitu. Anak zaman sekarang tuh lebih pengen berjuang gitu ya, lebih pengennya nih kalau bisa nggak ngerepotin orang tua. Tapi yang namanya udah jadi orang tua pasti nanti pandangannya beda lagi. Kita pengen ada terus buat anak, pengen bisa support anak sampai kapanpun. Nggak tega lah ngeliat anak itu harus berjuang sendiri. Paham banget sih dari mama. Makanya saya konsepnya tuh saya tidak merubah konsep mereka, tapi saya tetap nge-backup gitu loh. Karena pengen campur tangan, tapi tidak merasa yang dicampur tangan ini merasa terganggu. Kalau saya seperti itu. Jadi ayo cepet tetap berjalan gitu loh. Jangan nanti ini nggak cukup, enggak, tetap nanti kita orang tua kan pasti nge-backup gitu loh, kayak ini tambah tambah. Kalau saya mendingan lebih, kalau saya tuh acara gitu Kak, jadi daripada kurang mending lebih. Kalau kurang kan kita nanti kan namanya acara dan orang malu ya, kalau lebih kan urusannya gampang. Kalau saya seperti itu. Ya untung alhamdulillah komunikasi lancar, support full banget ya, ini lebih dari full. Jadi semua udah disupport nih dari mulai bahkan nggak boleh dibiarkan kekurangan gitu ya. Tidak mau membiarkan anak sampai kekurangan. Ini mantep banget. Mungkin Brides to be di sana mungkin bermimpi untuk punya hubungan dekat dengan orang tuanya, bahkan mempersiapkan pernikahan sesuportif ini orang tuanya. Itu pasti impian banyak orang sih. Gitu. Jadi ceritanya seru banget. Ibu sama anak ini udah kayak temen ya. Tapi pasti tetap di setiap pernikahan itu pasti ada momen-momen yang gak terlupakan, apalagi tantangan yang masih diingat banget. Wah, ini bener-bener kalau kata orang-orang itu kerikil lah dalam kita perjalanan gitu ya. Iya. Gejlukan ya Bu. Drama-drama. Iya, drama-dramanya ini. Apa sih yang masih diingat sama Kak Tia dan yang mau diceritain ke kita? Kerikil banyak sih Kak sebenarnya. Kecil-kecil tuh banyak pasti ya, kayak nyari sesuatu tuh kan, nyiapin konsep segitu matengnya itu kan susah banget pasti dari MUA segala macam tuh pasti banyak kerikilnya. Tapi menurut aku yang terberat itu kalau pas aku kan beda orang beda cerita pasti ya. Kalau aku tuh justru dari menyatukan dua keluarga itu kan, bukan dua kepala lagi tapi 4 kepala gitu kan Kak, mama, papa, ibu, bapak dari pihak sebelah. Itu tuh lumayan sulit kalau di aku karena kayak memberi pengertian ke mama, terus juga ngasih pengertian ke sebelah. Jadi kayak berada di tengah-tengah tuh justru berat banget buat aku. Dan mama juga, ya namanya dua keluarga pasti kan beda konsep, ada aja pastikan perbedaannya. Nah itu tuh mama juga agak kesulitan tuh di situ waktu yang
nyiapin pernikahan itu. Sempet kayak waktu itu kabur, aku berantem sama mama, terus aku kabur aja gitu, kayak yaudah aku kabur nenangin diri. Tapi mama justru malah makin marah waktu itu, kayak kok bisa-bisanya sih kabur, udah deket hari H juga gitu. Tapi itu aku emang tipe yang kalau emang meledak butuh nenangin, kayak aku butuh sama diri aku sendiri dulu. Tapi pas begitu pulang, ya udah kita tetap berantem lagi, berantem dibahas, tapi habis itu kita baikan, kayak ya udah mama ngalah, Taya ngalah, ya udah selesai gitu. Itu lumayan titik poin sih. Itu tuh H+1 abis aku lamaran. H+1 lamaran, besok paginya kan biasa sarapan sekeluarga besar, mama bikin sarapan, terus bahas-bahas lah kemarin ada apa aja, kejadian ini, kejadian itu. Awalnya lucu-lucu tuh, ketawa-ketawa kan, iya ya itu gini-gini. Tiba-tiba mama masuk ke bahasan yang aku nggak nyangka mau dibahas hari itu gitu, pagi itu. Dan lumayan berat, maksudnya kan H+1 kita happy-happy aja, tapi kenapa mama tiba-tiba bahas yang berat gitu, udah sampai nangis-nangis. Aku juga kepancing kan kak, kan masih apa ya, overwhelmed sebenarnya kan, nggak apa ya, ada happy-nya, capeknya kan abis acara gitu, jadi kepancing, ke-trigger. Jadi aku juga meledak, mama meledak, kita ke ruangan masing-masing, mama masuk kamar. Aku waktu itu kayak lagi bingung, aduh kayak nggak bisa nih kalau gue di rumah, kayaknya nggak selesai gitu kan, makin penat gitu. Aku akhirnya kabur, aku nginep semalam nggak bilang siapa-siapa gitu. Mama gimana mama responnya? Ya kalau saya sih pada dasarnya memang menikah itu ibaratnya nambah keluarga kan gitu. Cuman untuk orang tua deh pokoknya, ini khusus orang tua. Jadi menikah itu jangan semua dibebanin ke anak. Kita kan sesama orang tua bisa jalin komunikasi gitu loh. Jadi tektokannya jangan cuma ke anak aja gitu loh. Jadi kalau kita sudah mengikhlaskan anak kita untuk disatukan dengan pasangannya, jadi anak jalan dengan planningnya, kita juga orang tua juga harus ada jalin komunikasi gitu loh. Jadi apa yang kita mau itu bisa kita satukan antara kita dengan orang tua. Jadi jangan anak kita sudah kita jaga supaya aman, ternyata dari mungkin pihak satunya komunikasi tidak lancar dengan kita orang tua, jadi anak merasa jadi beban sendiri gitu loh. Jadi pas kita tanya mungkin kondisi hati sedang tidak bagus aja, jadi ya jadilah itu drama tadi. Memang harus melibatkan orang tua. Aku emang salah sih kak, waktu itu aku kayak ngepamper, jadi nggak mau nyatuin. Kalau misalnya ada masalah tuh aku sama suami aku dulu aja gitu nyelesain, baru nanti kita sebar. Mama maunya ya rembuk semuanya gitu, jadi ada miskom lah gitu, ada perbedaan konsep kali ya. Maunya mama gini, aku maunya orang tua tuh tahu jadinya aja gitu, tahu rapinya aja. Mama malah nggak mau, mama maunya tuh orang tua ya rembuk juga. Nah aku tuh maunya udah rapi di aku dulu, baru kita kasih tahu. Nah mungkin keluarga suami aku juga konsepnya beda lagi. Jadi kayak gitu, nabrak antara konsep keluarga sana, keluarga akunya gitu. Jadi emang pasti dar-dar sih nyatuin keluarga ya kak, itu pasti. Ada aja. Jadi yang berat sih bisa dimaklumin karena Taya ini kan tempat yang gimana ya, kalau saya kan langsung masalah kita ngobrol selesai. Cuman kan kalau kita tidak tahu dari yang pihak sananya kan gitu. Maksud saya jangan dibebanin ke anak gitu loh. Kita kan ya biar anak ini happy dengan konsep dia. Jadi kita juga orang tua support dengan cara kita gitu loh. Cuman karena ya beda kepala, beda cerita ya kak. Jadi ya terjadilah itu. Jadi yang saya nggak suka tuh gitu. Dia suka semua dia beban ditanggung sendiri. Nah itu yang saya nggak mau. Bagi dengan saya gitu loh maksud saya. Tapi ini ya anak sih emang gitu ya, jadi dia enggak saya bisa, maksud saya jangan. Jadi apa gunanya saya orang tua kalau semua dibebankan sendiri, biar kan juga ikut maju gitu loh. Maksudnya ini masalah ayo sama-sama gitu loh, jangan diambil sendiri. Apalagi ini untuk hari spesial kan, lepaskan harusnya dengan seperti itu. Jadi itu aja sih buat siapa yang mau jadi nanti mau apa ya, mau bertubi, jadi harus banyak-banyak ngobrol, banyak-banyak apa ya, berbagi lah gitu loh. Jangan semua itu merasa bisa gitu loh. Coba melibatkan orang tua. Iya, mungkin jadi mungkin tidak semua hal, tapi ya, untuk hal-hal dianggap berat, berbagilah gitu. Tidak mungkin orang tua itu yang apa ya, rela melihat anak itu susah sendiri, pasti nggak ada. Jadi harus berbagilah apapun itu, biar sama-sama ringan jalaninnya kan gitu. Jadi nggak ada beban. Jadi pas jalaninnya tuh kalau semua disimpan sendiri jadinya kan, jadi kalau ibaratnya gelas udah nggak sanggup tuh nerima, kalau udah luber itu kan nanti
udah kemana-mana gitu loh. Jadi ya untungnya dia masih bisa dikontrol gitu loh. Jadi saya juga masih bisa, walaupun dia pergi, dan saya juga berusaha memberi ruang ya. Walaupun saya berat karena dia nggak pernah seperti itu gitu loh. Tapi ya sudahlah, karena mungkin dengan sendirinya dia dapat jalan keluar yang lebih lebih enak, ngademin diri dulu. lebih ngademin. Jadi ya sudah, saya terima aja sih gitu. Dan lucunya dapat mama yang kayak, ayo apa sharing, mau bantu apa, justru aku tuh malah kayak gak mau, jangan gitu, malah aku yang kayak gak enak, makin dibantuin aku makin malah marah gitu. Harusnya bisa kok saya sendiri dulu gitu. Mungkin jangan terlalu dipegang kali, apalagi manten tuh kan pusing banget ya, rungsing banget. Mungkin teman-teman harus mulai berbagi, walaupun sulit berbagi, tapi harus mulai harus terbuka. seperti itu. Jadi kalau memang pengen bikin acara besar, apalagi yang sifatnya ya gimana ya, yang sakral, yang tidak bisa diulang, harusnya tidak cuma ditanggung sendiri gitu loh. Jangan merasa hebat, jangan merasa bisa gitu loh. Karena emang kita ini kan manusia ini kan makhluk sosial, pasti butuh bantuan dari orang lain, apalagi orang tua, ring satu kan gitu. Jadi yang mau bikin acara jangan sungkan-sungkan libatkan orang tua. Walaupun mungkin tidak semua masalah terpecahkan, tapi paling tidak meringankan kan, seperti itu. Jadi biar saling enak orang tua. Mungkin kalau yang sama orang tuanya komunikasinya kurang, mungkin cari satu orang tua yang bisa dipercaya kali, misalnya bude, tante gitu. Emang harus ada kepala lagi yang memang udah hidupnya lebih lama dari kita, yang lebih adem kayaknya. Kalau udah ngurusin nikahan tetap harus melibatkan keluarga. Harus sih. Karena di situ keluarga merasa dihargai. Jadi orang kalau merasa dihargai kan tentu rasa ingin berbuat lebihnya pasti banyak kan gitu. Ya seperti itu kalau saya bilang. Itu drama kita. Dan memang cobaan itu Kak, lucunya kan aku tuh emang orangnya pemikir banget, kayak selalu mikir ke depannya, langkah ke depannya. Aku tuh udah nambel nih, kira-kira tuh kalau nikahan tuh cobaannya dari mana sih? Satu pasti kan budget udah sedemikian rupa diperhitungkan, ditambel, terus apalagi kira-kira ya, pokoknya aku tuh handle sendiri, udah aku tambel kira-kira bakal ada masalah dari sini, aku maksudnya pagerin sendiri. Justru masalah yang datang tuh yang aku nggak tahu ternyata bisa bocor dari situ gitu. Ya? Iya, justru malah nggak expect loh, ternyata dramanya di sini gitu. Malah sedih banget. Emang kalau cobaan tuh gitu yang nggak ketebak pasti. Kalau nggak gitu nggak ada cobaan ya. Betul. Karena kalau yang ketebak kita udah prepare kan, jadi udah siap. Iya. Ini kan kita nggak siap solusinya kan, tiba-tiba aja datang gitu ya. Itu kaget banget. Dari sini ternyata cobaannya. Kan suka ngobrol sama teman-teman kan Kak. Pasti itu cobaan tuh yang kita nggak sangka-sangka dan udah di prepare, ternyata bocornya dari situ gitu. Pasti ada aja, jadi bride to be harus selalu siap, tenangkan diri gitu. Apakah pasti ada aja sih perbedaan karakter Gen Z sama orang tua dari tadi pasti, kan? Iya. Yang generasi aku tuh aku lihatnya, apalagi teman-teman yang om rata-rata tuh itu mau handle semua sendiri, justru bangga kalau bisa handle 100% sendiri, budget sendiri. Itu kita bangga banget, kayak nih loh kita bisa. Tapi orang tua ternyata tersinggung, kayak gitu kok nggak ngelibatin mama tuh mau loh dilibatkan. Ternyata tuh jadi sedalam itu, masih sering dibahas sama mama kayak jangan gitu lagi ya nak gitu. Justru kita kan kiranya dibikin enak gitu, tinggal duduk hari H enak, kirain bagus, ternyata enggak. Dari karena mama gini loh, kita kan juga mengukur kemampuan anak kita ya Kak, jadi kita kan tahu kemampuan mereka seperti ini, sementara kebutuhan mereka juga seperti ini. Apa kita harus diam dengan yang mungkin over budget ya? Apa kita membiarkan mereka menyelesaikan masalah mereka sendiri dengan yang udah heboh-heboh sana sini mempersiap ini itu. Jadi kalau saya sih pribadi nggak bisa lihat kayak gitu. Jadi maksud saya apa? Udahlah kalau emang mampunya segini akuin gitu loh. Kurangnya di sini gitu loh. Jangan sungkan gitu loh. Karena kita emang tugasnya orang tua yang Beni. Nah, gengsi ya. Saya setuju sih. Gengsi. Orang tua nih, bukan saya orang tua gini. Jadi pernikahan itu kan bukan hanya semata-mata menjalankan acaranya baik lancar, tapi kan juga membawa nama baik orang tua. Dan orang tua wajib tahu itu kan ya. Gimana sih perkembangannya? Apa sih kesulitannya? Betul. Nanti juga kalau suatu saat saya menikahkan anak saya juga pasti saya mungkin akan sama seperti kayak Bu Lastri gitu kan ya. Jadi saya harus tahu nih supaya kita bisa mengukur kekuatan anak kita seperti apa sih gitu kan ya. Jangan sampai nanti dipikir bisa tapi ternyata pas ada hari hanya acaranya tidak berjalan dengan rencana gitu kan ya. Jadi tetap harus ada informasi yang lengkap ke orang tua juga. Jangan sampai ada yang ditutup-tutupin. Karena ini
pernikahan itu bukan hanya pengantin dan calon pengantin pria dan wanita, tapi juga ada keluarga di belakangnya, membawa nama besar keluarga juga. Gitu. Betul sekali. Karena saya mau tuh mereka nikah happy dan nggak ada beban. Karena takutnya apa? Mereka paksakan tiba-tiba, maaf ya, mereka pinjam sana pinjam sini, itu yang kita tidak mau. Iya. Jadi saya mau acara jalan, mereka happy, setelahnya juga mereka juga bisa menikmati lah. Mereka mau honeymoon apa juga udah nggak ada beban gitu. Jadi itu yang kita jaga sih sebenarnya. Bukan karena kita ikut itu pengen ngatur, enggak. Cuma pengen tetap sekali lagi pengen bikin anak kita tuh aman dan nyaman sih sebenarnya. Nah kalau aku justru itu Om yang ngurangin tadi. Nah, Berarti kita ya nggak perlu, ya udah kita kurangin karena emang mampunya segini. Mama justru jangan coba dihitung lagi, masih bisa kok, bisa nak, bisa, jangan sampai nanti nyesel. Justru itu pas berjalan jujur sebel kayak seolah-olah kayak bisa kok sendiri, ntar dulu gitu. Ini ada konsep sendiri, jangan ikut campur. Tapi setelah berjalan emang butuh mama. Gitu. Nggak mungkin bisa sendiri ngurusin pernikahan tuh. Gitu. Sebenarnya tadi kan ada momen di mana Mbak Tianya sempat ngambek nih, kabur gitu kan ya. Itu kita dari Ruang Tasa sebenarnya menyediakan kok ruang itu untuk kita untuk ngobrol bareng dengan tim kami gitu kan ya. Karena saya punya pengalaman waktu itu ada calon pengantinnya sama persis. Jadi mereka mengurusi sendiri pengantinnya tanpa melibatkan kontribusi orang tua terlalu besar gitu kan ya. Mungkin versinya sama. Jadi pengennya orang tua terima apa adanya gitu kan ya. Tapi karena konsep seperti itu, akhirnya ketegangan antara pengantin ini muncul makin besar. Ya dong, gitu kan ya, stresnya makin tinggi, emosionalnya makin nggak terkendali segala macam gitu kan ya. Terus biasa ada ketegangan, terus membuat mereka ada keraguan nih. Cekcok ya. Jadi nggak sih, kasar seperti itu. Jadi nggak sih gitu kan ya. Saya waktu itu pernah diajak ketemuan. Saya pikir ini akan membahas tentang persiapan pernikahan, entah cateringnya, entah dekornya, entah pembayaran, entah apapun. Tapi ketika saya datang ke sebuah kafe gitu kan ya, bareng-bareng sama dia, ternyata diajak hanya sekedar untuk dia curhat. Bertiga tuh Om. Berdua, saya dan calon pengantin prianya. Bukan pengantin ceweknya ya, pengantin prianya ya. Saya datang, saya pikir mau membahas soal persiapan pernikahan, tapi ternyata dia curhat, minta saran, intinya dia butuh orang untuk menampung keluh kesahnya dia supaya lebih lega lagi gitu kan ya. Ya sudah, saya tutup laptop lagi, tutup agenda, masukin tas, saya jadi pendengar yang baik dulu. Saya dengerin nih keluh kesahnya dia seperti apa gitu kan ya. Kalau ada momen saya bisa ngasih advice buat dia ya saya kasih, tapi kalau saya merasa nggak layak ya sudah, saya cukup jadi pendengar saja dulu gitu. Nah itu, jadi fungsi kami dari tim WO Ruang Tasa ini juga sebenarnya bisa membantu ke arah situ gitu kan ya. Jangan dipendam sendiri. Ada fasilitas khusus berarti Om? Ada. Wow, Konseling, ada charge tambahan? Enggak ada sih. Tinggal hubungi Pak Beni sebenarnya. Kalau diundang ya mungkin hanya sekedar bayarin kopinya, mungkin gitu aja. Gitu karena berat loh. Kalau di luar, tapi kalau datang ke sini pun juga tidak perlu kan ada. Oh iya benar. Gitu kan ya. Cukup malah kami yang akan menjamu gitu kan, tamu kami gitu kan. Jadi dari tim kami juga memberikan fasilitas tersebut gitu kan. Iya. Jangan sampai ketegangan menjelang hari pernikahan itu dipendam sendiri gitu kan ya. Kan kita pengennya selalu sehat-sehat semuanya kan gitu kan ya. Jadi tambahan dari Ruang Tasa ya jadi kita memberikan fasilitas itu. Keren banget. Kesehatan mental penting Om. Harus itu. Mahal loh Om ke psikolog, charge enggak dong? Kita pendengar aja sih. Pertanyaan terakhir alias menutup dan ini selesai. Ceritanya seru banget dan ini aku benar-benar baru pertama kali ngelihat orang tua sama anak seklop ini. Jadi kebayang sih perjalanannya walaupun dengan lika-liku tapi apa ya, hati kita tetap hangat, support itu tetap ada. Nah sebagai orang tua nih, mama nih terutama Ibu Lastri, apa sih yang mau disampaikan kepada calon ibu-ibu di luar sana yang sedang dalam fase mungkin mempersiapkan pernikahan anaknya atau mungkin sedang atau belum ya, mungkin pengen tahu nih nanti aku harus di mana ketika anakku mau menikah. Nah itu apa sih yang bisa Ibu sampaikan untuk mereka? Apa ya, mungkin sekedar pengalaman, berbagi pengalaman aja kan. Jadi emang orang tua itu tidak harus lepas sepenuhnya gitu, percayakan sama anak gitu, bukan berarti kita tidak percaya gitu loh, karena emang tugas orang tua itu kan
adalah mendampingin anak gitu loh, ibaratnya tuturi handayani. Jadi bukan dalam artian kita mendikte, mencampurin konsep mereka, tidak. Jadi biarkan mereka dengan konsepnya, tapi kita orang tua juga harus lebih peduli dan sering-sering ngulik gitu loh. Sudah sampai mana persiapannya, terus persiapan mereka apa aja, yang belum apa aja, supaya anak ini tidak merasa dia itu sendiri gitu loh. Jadi merasa nih walaupun berat masalahnya, mungkin pasti berat lah, setiap orang yang mau mempersiapkan pernikahan itu kan pasti berat. Jadi menjalani itu happy, jadi nggak beban, jadi ada orang tua yang selalu siap gitu loh, apapun lah itu. Jadi ya pokoknya jangan cuek deh sama anak, kasihan anaknya gitu aja. Dan juga anaknya juga yang harusnya saling terbuka, sering ngobrol deh kalau saya bilang, sering ngobrol aja, jadi berbagi. Masalah itu kan akan jadi ringan kalau kita selesaikan bareng-bareng gitu loh, dan akan jadi berat walaupun ringan, tidak dipecahkan akan jadi berat. Jadi jangan menyimpan sesuatu yang kecil jadi besar. Jadi komunikasi dan ngobrol deh pokoknya gitu aja, biar saling ringan, anak enak, orang tua juga nggak merasa dilangkain atau kecolongan gitu aja. Itu aja sih, saling menghargai anak sama orang tua. Dari Katea mungkin untuk para brides to be di luar sana yang mungkin sedang berkonflik dengan orang tuanya atau mungkin sedang mengalami kesulitan untuk berkomunikasi sama orang tua, itu gimana Kak? Ada kata-kata yang mau disampaikan untuk mereka? Mama dulu kali ya, mama aja mah. Buat yang seumuran Tea gimana coba? Gimana Dari ya? Mama. Jangan merasa bisa melakukan semua sendiri. Tetap walau bagaimanapun orang tua tetap dilibatkan, karena kita merasa dihargain, merasa anak yang kita udah besarkan ternyata sampai di fase itu tuh kan merupakan sesuatu hal yang rasanya tuh luar biasa banget rasanya. Kita melepas anak kita diambil orang ya Kak, melepaskan anak kita mempunyai pilihan memilih pasangan hidupnya selain kita orang tua, itu kan berat. Jadi tolonglah gitu, jangan merasa bisa dikerjakan sendiri gitu loh. Jadi tetap libatkan orang tua, walaupun tidak semuanya gitu loh. Dan kita juga jadi orang tua tidak boleh monopoli, tetap harus menghargai, tetap tidak boleh mendikte, memaksakan kehendak, karena ya mungkin zaman sudah berbeda, segala sudah berbeda. Jadi tetap menjaga porsi masing-masing, tapi tidak saling tidak saling menyinggung, tidak saling tetap saling menghargai aja satu sama lain gitu aja, supaya acaranya lancar, nanti kita bisa sama-sama senyum bahagia di atas, tidak ada yang ngeganjel di hati kan gitu. Nambahin aja, paling nikmatin aja prosesnya. Sama buat cowok, cewek juga pasti ada kesulitan masing-masing. Walaupun kan kalau ngurusin nikahan tuh cewek lebih vokal ya Kak, tapi belum tentu si cowok juga lebih santai. Justru kayaknya juga berat gitu, pasti kan dia juga nyimpan. Cowok kan bukan tipe yang cerita, mengungkapin. Aku yakin banget itu juga berat buat si cowok, apalagi cowok belajar komunikasi sama keluarganya. Kayak itu lebih jarang ya, lebih berat. Cowok tuh komunikasi sama keluarganya tuh kayak PR banget. Itu pasti dia belajar banget di situ. Jadi kayak harus saling ngerti, yang cewek juga ngerti yang cowoknya, cowok ngerti si ceweknya. Terus komunikasi tetap nomor satu, biar aja nggak apa-apa berantem. Tapi kan kita tahu ya berantem yang sehat tuh kayak gimana. Justru tuh nggak berantem bukan berarti baik-baik aja, justru malah bahaya juga di situ. Tetap dikomunikasiin, terus kita yang tahu pasangan kita gimana, jangan karena ngurus nikahan tuh malah bubar gitu atau gimana, tuh jangan sampai. Tetap harus komunikasi, terus tetap harus saling ngerti, harus di awal kayaknya wajib banget bikin gambaran besar deh, kayak berdua ya, kayak meeting aja gitu. Kalau aku tuh dulu bikin spreadsheet, sampai bikin spreadsheet kayak budgeting, terus agenda-agenda terbesar, checklistnya apa aja terus banget diomongin dari sebelum nyari vendor. Pokoknya jauh-jauh hari, kayak setahun sebelumnya deh kayaknya udah mulai ngonsepin aja gitu dikit-dikit. Terus nikmatin prosesnya, karena ternyata ngurusin nikahan itu bukan cuma nikah gitu kan, akhirnya bisa sama-sama gitu. Kita juga mengenal diri kita juga sebenarnya, kayak kita tuh di perjalanannya kayak, oh ternyata tuh gue orangnya gini gitu. Kayak aku tuh baru tahu ya itu tadi, ternyata sama mama tuh gak semulus itu, ada ternyata bisa kita berantem segitunya. Aku juga mulai kenal diri aku, ternyata aku tuh orangnya gini, oh berarti gak boleh kayak gini, itu ada banget. Dan pastinya berantem sama ego sendiri tuh terberat sih pas ngurusin nikah tuh. Wow,
lebih berat daripada berantem sama orang lain. Berantem sama ego dari diri sendiri tuh berat banget, kayak gimana ya caranya tone down. Terus ya itu, mungkin kalau aku tuh nyiasatinnya puasa, karena kalau puasa tuh ya klise sih, tapi sebenarnya beneran jadi lebih tenang, kayak lebih bisa berpikir jernih, lebih zen gitu. Pasti orang punya caranya masing-masing lah itu. Kalau aku tuh puasa gitu, doa, terus banyak-banyak berdoa, banyak-banyak sabar sih. Karena pasti ada aja, kalian mau seperfect apapun, mau ada ya Kak yang kayak emang udah diurus WO full gitu. Dia udah nggak ngapa-ngapain lagi, udah nyari-nyari apa lagi, tapi tetap pasti ada aja tuh, masalahnya pasti ada aja. Mungkin yang nikahan di KUA juga yang menurut orang simpel kayak cuman ke KUA terus pulang nikah, tapi pasti ada aja masalahnya di situ yang kita nggak tahu, entah dari keluarga, entah dari apa, tetangga. Jadi kayak siapin mental aja, banyak berdoa, banyak tenang. Sama komunikasi sama pasangan, itu nomor 1. Kalau aku untungnya suami aku tuh dia tipe, kan aku emang udah vokal, dia tipe yang nenangin, terus kayak ada aku loh di sini. Nah itu menurut aku udah cukup dan itu yang aku butuhin. Tapi ternyata kan ada juga pasangan yang butuhnya tuh saling, atau si cowoknya yang lebih ngasih masukan. Jadi diomongin aja maunya gimana, maunya direcokin kah, maunya kayak ya udah lu ada aja, lu tenangin gue, atau mau yang gimana, itu harus diomongin banget. Ya, sesuai kebutuhannya ya. Betul. Jadi para brides to be bisa banget belajar dari Katea untuk mengenali diri, mengenali apa ya, ego kita sendiri, terus juga melibatkan orang tua ya, untuk karena nggak mungkin segala sesuatu yang dibebankan sendiri ke kita itu mungkin rasanya bisa berat banget. Betul. Kita nggak tahu ternyata di sekeliling kita ini banyak banget yang mau bantuin gitu ya. Gitu. Bisa sambil kerja juga ya Kak. Iya. Itu berat banget juga. Berat banget biasanya usia nikah itu kan lagi sambil baru kerja, malah biasanya usia 20-an itu ya, baru kerja, baru mengenal dunia baru, mau nyiapin hal baru lagi. Nah itu kita butuh support sih. Pokoknya satu, jangan merasa paling benar aja sih. Pokoknya harus tahan emosi, pokoknya jangan gegabah ngambil keputusan, pokoknya jangan merasa paling benar aja. Dengar pendapat dari orang-orang lain kan gitu, disimpan kalau bagus, kalau tidak suka ya coba dipertimbangkan lagi, gitu aja sih. Harus bijak. Terima kasih kata-katanya Sama-sama. Katea dan Mama. Mudah-mudahan brides to be di luar sana tercerahkan ya, apalagi untuk proses-proses yang tidak mudah. Betul. Gitu. Ya masih nyari venue, langsung deal sama Om Benny. Bisa konseling gratis ya. Gratis. Iya. Mantap. Cuman di sini deh kayaknya. Oh, keren banget. Oke. Selesai juga kita ngobrol dengan Katea dan Mama dan Pak Benny juga. Hari ini seru banget, kita dapet cerita yang apa ya? Cerita perjuangan, cerita soal kekompakan ya antara ibu dan anak, terus tantangan-tantangan yang ternyata setelah kita kulik tidak mudah ya, bahkan sampai pergi dari rumah. Kabur. Tapi pasti lewat. Tapi pasti terlewati. Jadi para brides to be bisa banget menyimak cerita-cerita dari Katea dan Mama, dan juga mungkin bisa mengambil insight yang tentunya menarik ya untuk selalu melibatkan kedua orang tua, dan jangan membebankan semua persiapan pernikahan sendirian. Ini bisa menjadi pesan yang penting banget tuh para brides to be. Betul. Oke, kita ketemu lagi di lain waktu. Terima kasih Katea dan Mama, terima kasih juga Pak Benny sudah hadir di podcast Ruang Tasa hari ini. Kita ketemu lagi di podcast selanjutnya. Bye-bye.